Pada jamaah yang masih ada di luar silahkan masuk karena masih banyak yang kosong, karena pengajian akan kita laksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Kepada jamaah sholat zuhur, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang saya hormati dan mudah-mudahan kita dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, nikmat, taufik dan hidayahnya, sehingga sampai dengan saat ini kita diberikan kesehatan sehingga dapat hadir di masjid yang kita cintai ini, di Masjid Al-Ikhlas cabang Pelabuhan Bengkulu, dalam rangka yaitu menjalankan kewajiban kita yaitu melaksanakan ibadah sholat zuhur. Dan insya Allah sesuai dengan jadwal kita lanjutkan dengan kultum ataupun tausiah siang dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian salawat beriring salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk sebagai umatnya dan bersama-sama mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin sekalian yang saya hormati, kita melanjutkan kegiatan rutinitas kita dari PPDI. Setiap pada zuhur selama bulan suci Ramadan ini kita mengadakan tausiah ataupun pengajian. Alhamdulillah sudah bersama-sama kita pada kesempatan siang hari ini yaitu Bapak Ustadz Muhammad Firdaus atau Gus Firdaus yang akan memberikan santapan rohani kepada kita sekalian. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan nanti akan menambahkan ilmu kepada kita sekalian sehingga dapat meningkatkan ketawakan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin sekalian yang saya hormati, marilah kita awali pertemuan kita pada kesempatan siang hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, selanjutnya waktu dan tempat kami persilakan kepada Bapak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kepada segenap pengurus Masjid Al-Ikhlas dan jamaah Masjid Al-Ikhlas yang berbahagia, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat, taufik dan hidayah sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat di tempat yang mulia ini, di Masjid Al-Ikhlas, dalam keadaan sehat tanpa ada halangan suatu apapun. Yang kedua kalinya marilah kita bersama-sama membacakan, memanjatkan sholawat serta salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
biqaulina Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kesempatan yang singkat ini kultum Pak, berarti kuliah 7 menit. Yang kuliah 4 tahun aja gak pinter-pinter, kuliah 7 menit kita. Coba kita kadang-kadang itu dalam istilah-istilah yang berlaku di daerah kita itu kadang-kadang juga lucu. Kita pengen pinter ilmu agama, kuliahnya cuma 7 menit. Yang bukan ilmu agama saja yang kuliah 4 tahun 8 semester ya biasanya. Gak pinter-pinter, kadang juga skripsi juga bayar, apalagi cuma 7 menit. Tapi tujuan di antara kita mengaji yang pertama adalah thalabul ilmi. Pinternya itu nomor 2. Yang utamanya adalah belajarnya. Inilah yang membedakan di majelis-majelis pengajian di pesantren-pesantren dengan lembaga-lembaga pendidikan di luar pesantren. Karena yang diutamakan pertama adalah niat belajarnya, bukan hasilnya. Sebab hasil kepandaian itu tidak bisa kita jaminkan. Walaupun kita sekolah di tempat yang bonafit, gurunya top-top, anaknya juga cerdas, siapa yang bisa menjamin anak itu menjadi pandai? Tidak ada yang bisa menjamin. Sebab ilmu itu adalah fadlu minallah, anugerah dari Allah. Makanya dikatakan may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka dia akan dipinterkan, artinya difahamkan ilmu agama. Masalah dia belajarnya bagaimana, itu adalah proses. Belajar bekerja itu adalah kewajiban. Sedangkan hasil itu sudah urusan Allah, bukan urusan kita. Sama ketika kita itu hidup sebagai seorang laki-laki, punya keluarga, berkewajiban bekerja mencari nafkah. Dawe Gusti Allah, dalam sebuah kitab dikatakan thalabul halal faridatun ba'dal faridah. Mencari rizki halal itu pahalanya seperti ibadah fardu, atau hukumnya fardu setelah fardu sholat 5 waktu. Jadi jangan meremehkan bekerja untuk mencari rizki yang halal, berarti itu bukan ibadah maka harus di dalam masjid. Tidak. Kita melangkahkan kaki dari keluar rumah menuju tempat kerja, itu setiap langkah kita hukumnya ibadah kalau niatnya adalah mencari rizki yang halal. Kalau rizki itu bisa cara ngerampok, nyuri juga bisa, tapi kan tidak halal. Lah, maka dari itu thalabul halal faridatun ba'dal faridah, maka ibadah kepada Allah itu tidak hanya dibatasi di dalam masjid. Nah, hal-hal demikian ini, seluruh aktivitas dalam kehidupan kita itu bernilai ibadah kapan kita tahu ilmunya. Sebab Rasulullah, karena apa? Kita harus bertanya dan belajar, dan seperti itulah yang mestinya harus kita turunkan kepada anak turun kita. Sebab Rasulullah SAW mengatakan, adibu auladakum ala salasi khisalin hubbu nabiyikum wa hubbu ahli baitihi wa qiraatul Quran. Kalau kita dengarkan seksama apa yang dikatakan Rasulullah, didiklah anakmu terhadap 3 hal. Yang pertama disebut Rasulullah adalah hubbu nabiyikum. Ajarkanlah kepada anak turunmu untuk mencintai nabinya. Baru yang kedua adalah wahubbu ahli baitihi. Ajarkanlah untuk mencintai keluarga Nabi. Baru yang ketiga beliau mengatakan wa qiraatul Quran. Lalu ajarkanlah Al-Quran. Sekarang ini sudah ramai ajaan, entah di dunia maya ataupun di tempat-tempat lain,
mari kita kembali ke Quran dan hadis. Ini kesannya ajakan yang mulia, ajakan yang baik. Tapi ini kalau salah ngeri, Pak. Kita diajak kembali ke Quran dan hadis. Coba kita perhatikan, sebenarnya kita diajak kembali ke terjemah Al-Quran apa diajak kembali ke Quran? Kalau sekedar kembali ke terjemah Al-Quran, ya ini ya fantadiru sa'ah. Kita tinggal menunggu bomnya ini meledak saja, tinggal menunggu kehancurannya saja. Sebab Al-Quran tidak semudah mempelajarinya dengan sekedar membaca terjemah. Kita diajak kembali ke Quran dan hadis, tapi tidak diajarkan bagaimana cara kita mengkaji Al-Quran. Al-Quran itu ayatnya dibaca ada teorinya, ada cara bacanya, namanya ilmu tajwid. Kemudian dalam ilmu tajwid kita bacanya ada ilmu qiraah. Qiraah yang mutawatir ada 7. Kita baca ikut imam siapa? Maliki yaumiddin, 1 alif. Apa? Maliki yaumiddin pendek. Nah itu semuanya sesuai dengan tuntunan daripada sanadnya, jalurnya masing-masing. Tanpa ada ilmu kita tidak bisa. Makanya tidak bisa kita kembali ke Quran dan hadis, langsung membuka Quran dan langsung membuka hadis. Makanya kalau di Mesir itu dikatakan la ta'khudul ilma min suhufi walal qur'ana min mushafi. Jangan sekali-kali kau ambil ilmu dari buku dan jangan kau ambil Al-Quran dari mushaf. Tapi bagaimana? Harus talaki kepada seorang guru yang memiliki silsilah keilmuannya sampai Rasulullah SAW. Kembali kepada hadis Rasulullah, adibu auladakum bisalasi khisalin hubbun nabiyikum. Berarti di sini adalah tuntutan kepada seorang yang menjadi orang tua adalah mendidik putra-putrinya untuk mengenal nabinya. Sebenarnya tuntutan itu adalah dibebankan kepada orang tua yang semestinya mengajarkan siapa nabinya, lahir di mana, wafat di mana, tahun berapa, hari apa dilahirkan, ibunya siapa, bapaknya siapa. Itu adalah orang tua. Mengharusnya mengajarkan kepada anak. Mulai kapan? Mulai dari sejak kecil. Mulai dari belajar makan. Kalau pakai tangan kiri ditampe, jangan, nggak baik pakai tangan kanan. Dikasih orang, ngomong apa? Terima kasih. Mulai dari itu. Apa itu dikira bukan pendidikan? Pendidikan itu, Pak. Walaupun kita baca Quran sampai 30 juz bolak-balik setiap hari khatam, intinya ya pelajaran-pelajaran kayak gitu. Apa dikira kalau dikasih orang terima kasih itu bukan ajaran Al-Quran? Ajaran Quran, hanya saja kita tidak fasih melafadzkan Al-Qurannya. Yang penting ajarannya tersampaikan atau harus menyampaikan pelajaran didik-didik dalil pakai Quran dan hadis? Kan ya tidak. Yang penting ajaran Al-Quran itu tersampaikan sesuai dengan audiennya. Anak kecil dibacakan Quran ya gak paham. Yang penting disampaikan, kalau dikasih orang ngomong apa? Terima kasih. Kalau mau pergi salaman pakai tangan kanan, dicium. Cara mencium yang benar seperti ini. Coba perhatikan di sinetron. Kalau cium tangan kepada mertuanya itu mencium apa meletakkan tangannya ke jidat atau ke pipi? Salamannya kan gini. Nah itu namanya bukan takbilul yad, bukan nyucup tangan, tapi nemplek no tangan ke pipi, itu namanya. Jadi yang benar. Nah seperti ini. Nah ini karena kurangnya pendidikan, karena mungkin orang tua sibuk yang seharusnya mendidik anak, kadang-kadang terus dititipkan kepada lembaga pendidikan, baik di sekolah-sekolah ataupun di pesantren-pesantren. Sebab apa? Orang itu harus diberi pendidikan sejak dini. Dalam hadis adibu auladakum ala salasi khisalin, dalam sebagian syarah hadisnya dikatakan
Innama kana at-ta'dib ma'muran bih li'anna nafsa majbulatun ala su'il adab. Kenapa anak itu harus diberi pendidikan sejak dini? Kenapa setiap manusia itu harus belajar dan harus mengajarkan kepada anak turunnya? Karena nafsu itu secara naluri pasti mengajak kepada hal yang tidak baik. Majbulatun ala su'il adab. Nafsu itu pasti mengajak ke arah yang tidak benar. Contohnya apa ya? Contohnya bulan ini. Ini adalah bulan yang paling pas untuk mencontohkan hadis ini, keterangan ini. Terkait tentang bulan Ramadan, mungkin kita semua sering mendengarkan penceramah-penceramah menyampaikan hadis idza dakhala Ramadan sufidat syaitan as-sayatinu. Ketika masuk bulan Ramadan, maka setan itu dibelenggu. Ini sudah tidak asing Pak ya, keterangan seperti ini. Tapi nyatanya apakah terus di bulan Ramadan itu tidak ada kemaksiatan? Apakah semuanya di bulan Ramadan menjalankan perintah puasa? Apakah kalau di bulan Ramadan karena setan dibelenggu terus kemudian semuanya menjalankan sholat 5 waktu? Tidak. Loh, lalu kenapa kok tidak seperti itu padahal tidak ada setan? Karena yang mendorong ini adalah membuktikan mungkin kalau kita bisa bertemu setan dan mengajak dialog, mungkin setan itu akan mengece atau menghina kita. Maaf ya umat manusia, sekarang setan itu sudah banyak yang pengangguran, tidak punya pekerjaan. Kenapa? Karena setan tidak perlu bekerja menggoda manusia, karena manusia semuanya sudah kalah dengan nafsunya. Nah ini buktinya. Walaupun setan itu sufidat asyayatinu, di bulan Ramadan setan itu dibelenggu, tidak bisa menggoda. Tapi setan sudah punya wakil, yaitu apa? Ya manusia-manusia itu. Kita itu tidak terasa kadang-kadang menjadi suksesor daripada setan. Setan itu kerjaannya mengganggu manusia. Sekarang setan tidak perlu mengganggu manusia yang mengganggu manusia. Tetangga mengganggu tetangga. Nah ini repot. Nah ini membuktikan bahwa hawa nafsu itu memang harus dididik, ditekan sejak dini. Sebab memang majbulatun ala su'il adab. Maka dari itu dalam syarah hadis yang lain dikatakan faman ahmala ta'lima waladihi walidan ma yanfa'uhu faqad asa'a ilaihi. Barang siapa yang tidak memberikan pendidikan sejak dini kepada anaknya terkait hal-hal yang bermanfaat kepada kehidupannya, jangan disalahartikan Pak ya, kehidupannya itu bukan hanya urusan mencari rizki. Kadang orang itu bekerja tidak dapat apa, pulang kerja tidak dapat duit, tapi di rumah dilalah ada orang ngasih duit. Nah itu bekerja itu tidak menjamin orang itu kaya. Kaya dan miskin itu sudah kehendak Allah. Kenapa kita harus bekerja? Karena kita diperintah untuk bekerja oleh Allah. Makanya bekerja itu untuk menambahkan ikhtiar, itu untuk menambahkan ketakwaan kita kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Ya Allah, saya berangkat bekerja karena kau perintah aku untuk thalabul halal, bukan untuk memaksakan Allah memberikan rizki kita yang melimpah. Itu sudah urusan Allah. Allah sudah memikirkan kita, bagaimana kita hidup itu sudah dipikirkan. Kembali dalam keterangan faman ahmala ta'lima waladihi walidan mayanfa'u faqad asa ilaihi. Barang siapa yang teledor memberikan pendidikan kepada anaknya sejak dini terhadap pendidikan yang bermanfaat bagi kehidupan anak itu, maka faqad asaa ilahi, tunggu saja anak itu akan mendurhakainya atau berbuat tidak baik kepada dirinya. Dikatakan lagi wa aksaru uquqil aulad akhiran bisababil ihmal awalan. Pada akhirnya anak itu akan durhaka kepada orang tua kebanyakan disebabkan sejak awalnya anak itu tidak dikasih pendidikan yang pas. Maka kadang-kadang secara haliyah atau secara perbuatannya seolah-olah itu berkata kepada orang tuanya, adoktani,
walidan fa'adha'tuka syaikhan. Dulu kau menyia-nyiakan aku waktu kecil, dulu kau tidak memberikan aku pendidikan yang baik saat kecil, kau tidak mengajarkan aku bagaimana aku harus menghormatimu, bagaimana aku harus berdoa untuk kesehatan dan kesehatanmu, dan ketika wafat bagaimana engkau agar dimaafkan oleh Allah atas kesalahan-kesalahanmu. Sekarang aku akan menyia-nyiakanmu di waktu kau tua. Ini mungkin tidak terucap secara lisan, tapi secara hal ini terucap, fa'adha'tani walidan fa'adha'tuka syaikhan. Dulu kau menyia-nyiakan aku, sekarang saat kau tua aku akan menyia-nyiakanmu. Artinya apa? Anak memang betul-betul tidak tahu bagaimana merawat orang tua. Artinya merawat orang tua tidak sekedar memberikan makan, akan tetapi bagaimana memberikan kasih sayang kepada orang tua. Bagaimana setiap sholat kita itu mendoakan orang tua, semoga orang tua saya panjang umur, sehat walafiat fi taatillah. Tidak pernah, tidak bisa. Kenapa? Karena kesalahan orang tua sejak awal tidak memberikan pendidikan seperti itu. Oleh sebab itulah ulama-ulama kuno, ulama-ulama dulu cermat mengamati kondisi masyarakat yang seperti ini, kemudian ba'da sholat itu diajak bersama-sama berzikir. Ayo bareng-bareng doa, Rabbighfirli warhamni, atau Allahumma ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Secara tidak langsung seperti itu. Oh, kalau orang tuanya sakit, ayo bareng-bareng kita doakan, kirim Fatihah, ayat kursi, sholawat, didoakan Allahumma shfi dan seterusnya. Kalau orang tuanya wafat, oh ayo bareng-bareng kita mengadakan doa bersama, mulai hari pertama, kedua, ketiga, sampai hari ke-7, ke-40, kadang-kadang sampai pendak. Kalau pendak orang Jawa itu halnya atau 1000 tahun, 1000 harinya, atau pas 3 tahunnya. Setiap mengenang hari kewafatan orang tuanya kirim doa. Loh, apakah itu diajarkan Nabi? Gak usah kebanyakan, Pak, gak usah keduren, gak usah ketinggian kita mengatakan apakah itu diajarkan Rasulullah. Bayangkan saja, dulu sejak Rasulullah, para sahabat ingat bagaimana jasa orang tuanya. Tidak perlu diajarkan rutinitas, tradisi-tradisi seperti itu. Ingat kepada orang tuanya. Sekarang coba kita aja, ini ada yang garap kebun sawit ya. Coba bayangkan, ada anak ditinggali warisan kebun sawit sama orang tuanya. Mohon maaf kalau sudah membicarakan sebenarnya kadang-kadang agak emosi. Garap kebun sawitnya orang tuanya sudah meninggal. Yang dia makan setiap hari adalah tinggalan orang tuanya. Setiap makan saja loh dia tidak ingat sama orang tua. Yang lebih ironisnya, lewat kuburan orang tuanya sambil kebal rokan, ingat orang tuanya dikubur situ aja enggak. Padahal dia sedang langsir sawit, tinggalan orang tuanya lewat depan orang tuanya tidak ingat. Makanya ulama-ulama itu terus masyarakat ini kalau dibiarkan bubrah ini, rusak ini. Kalau disampaikan hadis-hadis mereka belum paham. Udahlah, kalau gitu kita buat acara yang secara tidak langsung dia secara otomatis bisa birrul walidin kepada orang tuanya, berbuat baik kepada orang tuanya. Makanya kalau orang tuanya wafat ada tradisi selamatan kalau orang Jawa nyebutnya, atau doa bersama untuk orang keluarga kita yang wafat. Sebab apa? Dikatakan oleh Syekhul Islam Syekh Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan hal-hal tradisi semacam itu innahu yahsunu mim ba'din nas ma yustaqbahu minal mu'min al musaddid. Sebagian orang menganggap hal itu sebagian orang menganggap hal itu adalah hal yang baik dan penting. Tapi hal-hal itu, tradisi-tradisi itu bukanlah sesuatu yang baik menurut mukmin yang musaddid, mukmin yang betul-betul kuat memegang iman dan agamanya. Kenapa dianggap tidak baik? Lah iya loh, mendoakan orang tua kok nunggu 3 hari wafatnya, mendoakan orang tua menunggu 7 hari wafatnya.
itulah kebangetan, ya apa enggak? Makanya dikatakan ma yustakbahu minal mu'min al musaddid. Ini adalah hal-hal yang sangat memalukan kalau dilakukan tradisi-tradisi itu bagi mukmin musaddid, Pak. Lah kita mukmin musaddid atau bukan? Pertanyaannya, kalau kita terus-teruskan seperti itu, kita tinggal menunggu panen saja, anak kita akan melupakan kita. Contoh wes, kita nggak usah cari contoh yang lain. Coba kita tengok sekitar kita. Orang ini sudah lewat waktu belum? Sedikit lagi ya. Anak kuliah sudah sukses. Yang pertama dikabari kesuksesannya sopo kira-kira? Orang tuanya yang membiayai, jungkir balik mencari biaya, apa pacarnya kira-kira? Lah mau diteruskan seperti itu. Karena apa? Kenapa kok saya begitu emosi dan semangat? Karena saya itu hampir setiap semester ada orang tua datang ke saya. Anaknya kuliah kedokteran, setiap semester 20 juta, bayangkan Pak. Itu kalau tidak ujiannya kalau kedokteran jangan tanya sulitnya. Kadang seminggu ujian yang satu hari remet. Orang tuanya langsung datang ke rumah, Ustadz minta doa, ini anak saya ujian. Dalam hati saya, ya Allah, kalau anak seperti ini kok lupa sama orang tuanya, sukses kok kemudian telepon orang pacarnya, alhamdulillah saya sukses, kita bersama-sama melalui badai ujian ini. Temenan, kalau di depan tak tapuk itu. Nggak tahu orang tuanya kayak apa, jungkir balik, bukan kasih biaya saja, sampai nangis-nangis memintakan doa. Padahal doanya pasti diijabah, masih kurang minta kepada ustadz-ustadz. Kurang apa perjuangan orang tua seperti itu? Tapi kenapa kok banyak anak-anak yang melupakan perjuangan orang tua? Karena tidak diberi pendidikan yang tepat. Pertanyaannya, panjenengan semuanya pengen nggak seperti itu? Diabaikan oleh orang anak-anaknya, entah yang ketika masih hidup atau sudah wafat. Pertanyaannya itu. Mungkin saya tidak bisa menyampaikan hal-hal yang isinya hikmah-hikmah. Saya rasa banyak ustadz yang sudah menyampaikan hikmahnya puasa apa, hikmahnya puasa atau sabar itu apa, takwa itu apa, sudah banyak. Tapi semuanya itu, coba masjid ini yang mendengarkan pengajian seperti ini orang usia berapa? Sudah tua-tua, yang anak-anak mana Pak? Mestinya sejak dini itu dididikkan supaya itu menjadi karakter sehingga bisa berbakti kepada orang tuanya. Kalau cuma karbitan setiap 7 menit setiap ba'da sholat, itu pun aktif ketika sudah usia 30 ke atas, ya insya Allah ada pahalanya, tapi ngefeknya apa gitu loh. Itu kalau niatnya benar. Kadang-kadang orang itu baca Quran niatnya nunggu buka kok, bukan ibadah kepada Allah kok. Ya apa enggak? Coba kita amati. Kadang-kadang kita yang duduk ngaji seperti ini, kadang-kadang nunggu jam kerja kok, bukan niat belajar kok. Lah ini penting. Innamal a'malu binniyat. Nah ini bagaimana sebuah ilmu yang disampaikan bisa ngefek kepada hati kita kalau niatnya saja sudah tidak benar. Inilah saya rasa yang sesuatu yang perlu saya sampaikan. Mungkin kalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan bisa ditanyakan. Mungkin atas segala kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para bapak dan ibu sekalian yang ingin menyampaikan pertanyaan atau sharing, dipersilakan. Makasih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sebelumnya saya ucapin makasih Pak Ustadz karena di dalil yang pertama tadi kami diingatkan kembali bahwasannya untuk belajar dalam hal ilmu agama ini memang harus beserta gurunya. Jadi nggak bisa kita belajar dari hanya buku ataupun hanya kitab-kitab dan belajar sendiri.
Dalam hal ini kaitannya dengan kondisi masyarakat kita pada umumnya saat ini, mungkin semakin banyak bertebaran justru malah dalam bentuk buku, Pak Ustadz. Dalam hal ini bagaimana caranya kita untuk kembali mengingatkan atau memberikan masukan gambaran yang terbaik agar masyarakat kita juga bisa lebih paham terhadap pembelajaran agama Islam yang benar-benar langsung berdasarkan Quran dan hadis ini. Makasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung satu-satu dulu aja langsung. Ya, langsung. Terima kasih pertanyaannya sekali lagi. Ini sifatnya saya bukan menjawab, Pak. Mungkin lebih tepatnya jaza, artinya berdialog. Kalau menjawab itu berat, Pak. Kalau saya salah nanti ada tuntutannya di akhirat. Menjawab itu harus tepat sesuai dengan pertanyaannya. Saya rasa saya tidak menjawab tapi sharing gitu saja. Sekarang ini yang paling banyak adalah video di YouTube, buku-buku. Itu apakah tidak baik-baik itu? Tapi kan katanya harus, kalau belajar itu harus disertai dengan guru. Iya benar. Apalagi khususnya belajar ilmu agama, tidak bisa tanpa guru. Lalu bagaimana? Kan yang tahu cuma kita-kita saja, di masjid cuma 1, 2, 3, 4 orang semisal. Apakah kita harus menegur setiap keluarga tetangga, Pak jangan cuma kasih buku, harus ada pembimbingnya, harus ada gurunya. Kita siapa, kan seperti itu. Mungkin cuma dapat berapa. Kita lihat, saya dulu pernah diajari oleh guru saya seperti ini. Ketika kami mengadakan pengajian dan dialog bersama guru kami jam 2 malam kalau tidak salah, alhamdulillah saya sempat belajar kepada seorang guru. Beliau seorang alim, alamah. Beliau juga pendidikan formalnya juga cukup, bahkan lebih. Beliau alumni atau lulusan Universitas Michigan di Amerika juga. Beliau seorang habaib, ilmunya luar biasa. Jadi secara agama dan ilmu umumnya itu sangat luas. Beliau mengatakan kurang lebih seperti ini. Sekarang ini coba kita pikir, pemerintah itu menggalakkan bagaimana menjadi sebuah negara yang maju, menjadi masyarakat yang baik. Bagaimana kira-kira, apa kontribusi kita? Andaikan kita menjadi pemerintah pun, apa kontribusinya? Coba, peraturan mulai dari kita merdeka sampai sekarang ini cuma dirubah gitu saja, dievaluasi. Hasilnya ya seperti ini. Coba perhatikan pesantren itu, kenapa kok bisa taat sama gurunya? Kok tidak ada kalau salah dihukum, dipukul, nggak ada yang lapor polisi? Tapi kalau di sekolah formal coba seorang guru menertibkan anak didik, kalau pakai semisal dipukul, polisi itu orang tuanya pasti lapor polisi. Padahal secara ilmu agama, kalau anak sudah lebih usia 10 tahun boleh diberi pendidikan yang agak keras, boleh dipukul untuk menertibkan, tapi ada istilahnya, ada SOP-nya lah mukulnya itu. Nah, beliau terus mengajak berpikir seperti ini. Apa toh yang dinamakan bangsa? Coba bangsa Indonesia itu mana? Coba lihat. Gak kelihatan. Yaudah, mana toh yang namanya masyarakat? Ya enggak loh. Kalau kamu melihat bangsanya, objeknya tidak bisa, bagaimana kamu mau membetulkan? Kalau kamu mau membetulkan motor, ya harus dilihat dulu objeknya mana yang mau dibetulkan. Sekarang objeknya adalah masyarakat. Mana masyarakat itu, Pak? Lebih kecil lagi, masyarakat itu terbentuk dari keluarga menjadi satu, namanya kaumun atau masyarakat. Oh, berarti ya kita inilah objeknya.
Maka kalau pengen membenarkan masyarakat, merubah tradisi masyarakat, awali dari diri kita dan keluarga kita. Karena kalau kita menjadi orang baik, istri kita menjadi orang baik, punya anak akan mendapatkan pendidikan yang baik, otomatis akan terus meneruskan keturunan yang baik. Dan kemudian akan dilihat oleh orang. Orang itu sekarang itu lebih suka mengamati daripada diceramai kok. Iya apa enggak? Kalau diceramai kadang-kadang diamati, mencari salahnya ustadznya. Katanya waktu ceramah gini-gini sedekah, giliran ke masjid saja enggak bawa uang. Iya apa enggak? Masyarakat itu lebih suka mengamati daripada diceramai. Maka kalau kita punya keluarga yang damai, yang tentram, anaknya sukses-sukses dalam tanda petik loh ya, sukses, nggak harus punya mobil semua, tidak, tapi anaknya itu bakti semua, kemudian pasti tetangganya datang, Pak resepnya apa toh, kok punya keluarga sakinah mawaddah warohmah, kok tenang, walaupun dalam hatinya tenang ngopo, kalau malam saya juga uring-uringan sama istri, tapi kan mampu menyikapinya dengan akhlak yang baik. Bertengkar dengan istri apa jelek? Tidak jelek, memang itulah naluri manusia, tapi menyikapinya bagaimana? Kalau disikapi dengan sikap yang jelek, ya itu baru jelek. Nah, kemudian orang itu akan bertanya kepada kita. Nah, saat inilah kita saatnya menyampaikan. Ibaratnya kalau orang itu kalau belum datang meminta, kita tidak tahu apakah orang itu butuh. Tapi kalau orang itu datang meminta, jelas orang itu butuh. Kalau kita menyampaikan kepada orang yang tidak butuh, walaupun itu kebenaran, walaupun itu adalah kebaikan, kebanyakan akan menolak. Karena dia tidak merasa butuh. Kenapa tidak merasa butuh? Karena memang belum tersadarkan hatinya. Seperti anak kecil waktu pilek, anak kecil waktu meriang, sakit, dikasih obat ya tidak mau, mintanya es krim. Karena apa? Karena dia tidak tahu kalau itu sakit, tidak tahu kalau obat itulah yang akan mengobati dirinya, bukan menyembuhkan loh ya Pak ya, tapi mengobati dirinya. Taunya adalah yang enak es krim, ya seperti itu, mungkin kurang lebih seperti itu. Jadi diawali dari diri kita. Makanya Rasulullah itu menjadi uswatun hasanah, jarang disebut sebagai pendidik, walaupun beliau adalah pendidik terbaik, tapi lebih dikenal sebagai uswah, suri toladan yang baik. Mungkin itu adalah sebab apa? Lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Ucapan kita yang kita sampaikan melalui haliyah, perilaku kita itu lebih mengena daripada pesan-pesan yang kita sampaikan melalui lisan kita. Kurang lebih mungkin seperti itu Pak. Mungkin ada yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz untuk pencerahannya. Ini saya akan bertanya mungkin di luar konteks, tapi intinya tetap pembelajaran untuk saya pribadi mungkin Ustadz. Jadi terkait dengan yang pertama, dengan pindah-pindah tempat sholat Ustadz, misalnya kita habis sholat wajib, kemudian kita mau mengerjakan sholat sunat, kebanyakan yang saya lihat kita tuh geser ke kiri atau ke kanan atau beberapa langkah. Hal demikian itu apakah emang ada tuntunannya atau ada contohnya atau ada apanya gitu Ustadz? Itu yang pertama. Yang kedua terkait doa kunut di saat sholat witir. Jadi setelah puasa 16 ada di beberapa tempat mengerjakan sholat kunut setelah sholat witir gitu. Waktu sholat witir. Apakah hal itu ada tuntutannya gitu nah? Ya mungkin itu aja Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pengen sekalian redaksinya apa cukup disampaikan saja? Terima kasih. Pertanyaannya yang pertama adalah sholat sunnah berpindah-pindah tempat. Itu memang ada tuntunannya. Tuntunannya bagaimana? Kurang lebih
Saya tidak hafal hadisnya, tapi kalau beliau menghendaki, saya punya maktabah Samilah. Jadi saya membawa kitab, berbagai macam kitab yang dalam satu aplikasi yang kalau PDF juga ada. Nanti bisa saya share, atau mungkin saya share kepada beliau, nanti bisa diminta. Memang ada tuntutannya. Sebab apa? Tempat sujud atau tempat sholat kita kelak akan menjadi saksi di hadapan Allah. Kita telah melaksanakan banyak tempat, banyak saksi kan otomatis. Nah seperti itu, kurang lebihnya seperti itu. Memang ada tuntutannya, suruh memperbanyak saksi di atas dunia atas kebaikan kita. Artinya di atas bumi itu ya kalau sholat ya banyak sholat. Lalu apakah harus berpindah? Ya sebenarnya ya tidak harus. Sebab masa toh kita sejak kecil diajarkan tauhid kepada Allah. Allah itu maha mengetahui. Masa kalau kita sholat di satu tempat terus Allah tidak tahu kalau kita banyak sholat? Ya tahu, ya tahu, ya tahu. Tapi secara tekstual seperti itu Pak. Tapi yang paling inti apa? Memperbanyak sholat sunnah, memperbanyak ibadah. Apakah harus berpindah-pindah? Kalau saya katakan harus, iya kalau tempatnya muat Pak. Kalau tidak, seperti itu. Makanya dalam sebagian tempat, dalam terawih itu kadang-kadang Al-Khalifatul Ula Amirul Mukminin Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakr As-Siddiq, ada gitu enggak? Ada doa-doa enggak? Karena juga ada tuntunannya. Sebab apa? Jangan sampai setiap sholat sunnah setelah salam, sebelum melaksanakan sunnah lagi, baiknya tidak melaksanakan sholat sunnah berikutnya sebelum kita berpindah tempat atau berucap. Kalau tidak dituntun oleh ulama-ulama kita dengan bacaan-bacaan yang mengandung makna, masa mau digunakan untuk rasan-rasan? Kan yang penting ngomong, hadisnya kan nggak harus berdoa, yang penting kan ngomong atau berpindah tempat. Ya kalau tempatnya luas, kalau geser ya ruwet. Makanya ada setiap 2 rakaat fadlu minallahi wa ni'ma wa maghfirata wa rahmah ya arhamar rahimin. Itu tujuannya itu memisah antara 2 rakaat dengan 2 rakaat berikutnya. Nah itu ada tuntunannya. Terus yang kedua terkait doa kunut. Doa kunut juga sama. Doa kunut itu kalau witir semua mengatakan sunnah melaksanakan doa kunut di akhir rakaat sholat witir ketika sudah menginjak separuh terakhir bulan Ramadan. Ini beda lagi dengan kunut sholat subuh. Kalau kunut sholat subuh itu antar madhab berbeda. Madhab Syafi'i mengatakan sunnah membaca doa kunut di saat sholat subuh. Kalau sholat witir disunahkan baca doa kunut ketika sudah nisful akhir min syahri Ramadan. Ini sambil saya cek gitu dalilnya, mungkin ada yang bertanya kembali. Silakan Pak, yang lain mau tanya. Ibu-ibu yang pengen bertanya. Ayo, Bu Ratna kemarin mau sharing katanya. Entah. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Saya kadang-kadang gini ya Pak. Ada satu kasus, kita bertanya kepada satu katakanlah Ustadz si A, kita merasa kurang puas, terus bertanya kepada Ustadz si B, kok malah kadang-kadang ada agak berjauhan gitu loh Pak. Jadi sebenarnya Pak, masalah ilmu agama ini mungkin bisa jadi dasar perbedaan-perbedaan tadi mungkin berdasarkan mazhab tadi atau juga berdasarkan ilmu pengetahuan yang dia terima dari gurunya atau dari apanya gitu. Selain itu juga Pak, kita juga sering melihat sesuai dengan apa tadi, kita harus belajar dengan gurunya juga Pak gitu ya Pak.
Ya mohon maaf kalau misalnya zaman sekarang nih, kecuali kalau mereka anak-anak sekolah yang belajar ke pesantren, mungkin bisa dikatakan bagus lah Pak. Sekarang kita menyikapi ini aja Pak, seperti contoh skop kecil aja, kayak sekarang saya nggak tahu nih IAIN apa STAIN sekarang namanya, IAIN ya, itu kan wadah untuk membentuk atau menciptakan keluaran yang kira-kira paham agama. Artinya gitu Pak, walaupun itu ada agama umum juga Pak ya, namanya juga agama umum. Namun kenyataannya keluaran daripada yang di sini, saya jaga dapat informasi dari Ustadz juga, gitu Pak. Itu banyak juga yang keluar dari sana yang mau ngomong baca Quran pun nggak bisa Pak. Nah, jadi sebagai wadah pendidik untuk beban apa namanya sih, beban moral tanggung jawab dia sebagai pendidik dan wadah instansi sekolah untuk mengeluarkan produk-produk tadi Pak, tapi kenyataannya begitu. Nah, ini untuk menyikapi hal demikian seperti apa sih Pak? Ditambah lagi tadi Pak, barusan saya lihat Bapak tadi bilang, ini kita banyak berpegang pada ilmunya dengan Google Pak. Kayak aplikasi yang Bapak mau buat itu buka juga dari Google juga kali Pak, gitu ya Pak. Nah, itu sebenarnya gimana ya Pak? Kadang-kadang percaya tidak percaya Pak ya Google ini. Siapa yang nah gitu Pak. Tapi banyak kita memakai itu Pak. Oh, doa ini kita cari Google, muncul. Oh, tentang perkara hukum ini kita Google. Oh ini. Nah, yang memasukkan informasi itu ke Google kita nggak tahu siapa, apakah memang orang-orang yang Islami atau apa, kita nggak tahu, apakah itu benar atau tidak, kita nggak tahu. Bahkan kadang-kadang ngomong ada masih lagi aplikasi Al-Quran yang kira-kira sudah diplesetin, sudah dirubah-rubah. Demikian saja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nggak tahu ini pertanyaan atau pernyataan atau pengaduan. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sebelumnya saya sampaikan tendensi daripada kunut yang ditanyakan tadi. Dalam kitab Fathul Qorib dikatakan wa aradal wa sunanuha ba'da dukhuli fiha syai'ani. Sunah-sunah solat itu ada kesunahan sebelum menjalankan solat dan ketika di tengah-tengah solat. Wa sunanuha ba'da dukhuli fiha, kesunahan solat setelah berada di tengah solat itu ada dua. Yang dimaksud di sini adalah sunnah aba'ad. Sunnah itu ada sunnah hay'ah, ada sunnah aba'ad. Sunnah aba'ad itu ada dua. Yang pertama adalah at-tasyahudul awal. Yang pertama adalah tahiyat pertama itu Pak. Kalau kita sholatnya 3 rakaat atau 4 rakaat kan rakaat kedua kita tahiyat, itu hukumnya sunnah aba'ad. Kalau kita tidak tahiyat awal tidak apa-apa, tidak batal, artinya tidak apa-apa itu. Tapi kalau bisa ya jangan, sudah terbiasa kok ditinggalkan. Yang kedua adalah wal qunutu fis subhi, membaca doa kunut di dalam sholat subuh. Ini ingat catatannya, ini mazhab Syafi'i. Ini yang saya baca adalah referensi dari kitab dari mazhab Syafi'i, dari jalur kitab Fathul Qorib. Kalau Bapak membaca kitab yang dari mazhab lain mungkin ada yang mengatakan tidak sunnah. Nah seperti itu. Terus wal qunut fi akhiril witri fin nisfi asani min syahri ramadhana. Yang kedua adalah, yang selanjutnya adalah dan juga membaca doa kunut di akhir rakaat sholat witir di dalam bulan Ramadan ketika sudah memasuki separuh yang terakhir. Ini tendensinya. Nah ini diambil dari kitab Fathul Qorib. Kitab Fathul Qorib itu haluannya adalah madhab Syafi'i. Dari 4 madhab itu Fathul Qorib adalah salah satu madhab Syafi'i. Mungkin kurang lebih seperti itu. Untuk yang terakhir itu mungkin itu adalah tambahan tausiah dari bapaknya kepada kita semua.
Artinya sebenarnya kalau boleh saya tambahkan lagi, kenapa banyak jebolan-jebolan di sekolah kok tidak berkualitas? Ya kita lihat saja mereka sekolahnya gimana. Nggak usah jauh-jauh YIN, anak kita yang sekolah di SD gimana belajarnya? Di rumah apa mikirkan pelajaran? Nah gitu saja, ya Bang. Kok nggak usah jauh-jauh yang di perkuliahan, yang SD saja. Sebab apa? Kesalahan siapa? Bukan salah siapa-siapa, kita. Anak disuruh sekolah, suruh cari ilmu apa suruh cari ijazah coba? Suruh belajar itu biar dapat ilmu apa biar dapat ijazah yang bisa digadaikan dengan sebuah pekerjaan? Ijazah itu kan sebenarnya adalah tanda bukti, pengakuan bahwa dia adalah memiliki ilmu. Iya apa enggak Pak? Tapi nyatanya bagaimana? Ijazah sekarang fungsinya bukan untuk itu lagi. Ijazah diperlukan untuk mencari pekerjaan. Makanya di Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki kata gurunya bapak saya dulu, karena banyak orang yang menyalahgunakan ijazah kemudian di stop, sudah sekarang kami tidak mengeluarkan ijazah, syahadahnya cukup asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, sebab kamu nanti kalau pulang buat nyalon buat yang lain-lain. Tujuan ijazah itu sekarang sudah dialihfungsikan. Kenapa? Ya karena kita sendiri mendidik anaknya sejak kecil seperti itu. Nanti kalau dia dewasa menjadi ilmuwan, ilmuwan sudah diarahkan oleh orang tuanya untuk berpikir seperti itu. Ilmu itu untuk cari duit. Loh, cari duit itu bekerja Pak. Sekarang coba kita lihat, ada orang jurusan kuliah jurusan ekonomi, kerjanya apa coba? Jadi ekonom? Tidak. Kuliah jurusannya tarbiyah, jadi guru? Enggak. Coba kalau suruh milih, dia punya ijazah lulusan MPD atau SAG atau apalah yang jurusannya perguruan jadi guru itu loh. Disuruh milih, kamu jadi guru SMP misal gajinya 3 juta per bulan, atau kamu jadi ini jadi sekretaris di perusahaan ini gajinya 30 juta per bulan, atau kamu jadi DPR saja ya jadi gajinya sekian. Pilih mana kira-kira Pak? Pilih yang banyak gajinya, bukan sesuai dengan ilmunya. Sebab apa? Mereka memang sejak awal kuliah bukan untuk itu kok. Nah kita tidak usah jauh-jauh. Bagaimana itu? Gak usah bagaimana yang itu, bagaimana yang ada di dekat kita saja. Anak kita dulu kita beresi. Nah, mungkin kurang lebih seperti itu. Ya, ini Google itu sak repotan. Makanya dalam Al-Quran dikatakan was'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ahla dzikri itu sebagian mufassir mengatakan adalah ulama. Bertanyalah kepada ulama apabila kamu tidak tahu. Bagi orang yang sudah kapasitasnya bisa menyeleksi Pak. Oh ini adalah informasi yang tidak benar, oh ini informasi yang benar. Sama dengan kita, nggak Google tok Pak, kata siapa cuma Google. Al-Quran pun juga sama, cetakan mana itu? Apakah percetakan tidak mungkin ada kesalahan? Mungkin nggak ada kesalahan cetak? Mungkin nggak? Lalu terus bagaimana orang baca Quran kalau tidak tahu yang benar bagaimana? Pokok baca tulisannya gini ya tak baca gini, gitu Pak nggak semuanya? Karena nggak punya ilmu kok. Akhirnya informasi benar atau salah dia tidak bisa membedakan. Makanya was'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang ulama. Makanya dalam Al-Qur'annya ulama tidak disebut was'alul ulama, tidak, was'alu ahla dzikri. Kenapa ulama diistilahkan ahla dzikri, ahlu dzikri? Dzikir secara urusan bahasa adalah orang yang ahli ingat kepada Allah. Jadi kalau orang mau tidak tahu, ada pertanyaan, tidak bisa menjawab, gengsi, akhirnya dipaksakan menjawab karena dia lupa bahwa Allah mengawasi dirinya. Banyak ulama ini juga ustadz itu Pak, itu gelar.
Makanya sebenarnya saya risih kalau dipanggil ustadz. Ustadz itu kalau di Timur Tengah gelar yang luar biasa. Tidak hanya sekedar bisa pegang mic ngomong assalamualaikum, bukan. Orang yang punya ilmu dan tahu manhaj daripada ilmunya. Tidak, ilmu itu kan bisa saya sebutkan informasi lah. Ibaratnya itu 1 tambah 1 2. Tidak sekedar bisa menjawab 1 tambah 1 2, tapi bisa menjelaskan kenapa kok ada 2. Itu ustadz. Makanya dalam translate biasanya al ustadz itu namanya guru besar. Kemudian ada ustadz, ada syekh, ada alim, ada alamah. Alim orang yang alim, orang yang alim ulama fikih, berarti alim mendalami ilmu fikih. Alamah jami'ul funun, dia bisa disebut sangat alim. Nah seperti itu. Nah ini sebenarnya juga istilah-istilah seperti kultum tadi. Ini ngomongnya lebih dari setengah jam, tapi sebutannya juga tetap kultum, kuliah 7 menit. Nah seperti itulah. Mungkin kurang lebih seperti itu. Lebih kembali kepada mari kita bersama-sama mengoreksi diri sendiri, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala selalu dijalankan dalam relnya dan diberi kekuatan untuk selalu menapaki jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Marilah kita, kalau masih kurang puas nanti kita bisa ngobrol-ngobrol di Serambi, lebih enak. Tapi kalau seperti ini kan terbatas waktu Pak ya. Kalau mau bertanya-tanya atau ngopi-ngopi malam silahkan datang ke rumah. Marilah kita tutup bersama acara pada siang hari ini. Saya tidak mau baca doa yang macam-macam. Kita panjatkan doa kita masing-masing. Di tengah-tengah kita baca surat Al-Fatihah ada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu aku menyembah dan hanya kepadamu aku meminta. Maka marilah kita gerakkan hati kita saat kita mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, apa hajat kita semuanya. Ala hadiniyah as-solihah wa ala manna wassalafun as-soleh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha awsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma aslih data bainina wa alif baina qulubina wahdina subul salam wa najjina minadh dhulumati ila nur wa jannibnal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah para hadirin wal hadirat sekalian, ceramah atau tausiah yang sudah disampaikan oleh Bapak Ustadz Firdaus sudah sama-sama kita dengarkan. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan mendapatkan ilmu kepada kita sekalian sehingga dapat meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita tutup bersama acara kita pada kesempatan siang hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebih saya mohon maaf dan kepada Allah kami mohon maghfirahnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.